Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham ADCP atau Adi Commuter Property ya. Ini sudah lama sekali saya bahas ya, sudah setahun lebih. Terakhir saya bahas tanggal 10 Maret 2023 ya, dan per hari ini tanggal 18 Oktober 2024 harganya ada di 51. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya update-nya, kinerja sahamnya, fundamentalnya karena ini sudah rilis laporan kuartal 3 2024. Kemudian kita akan update seasonality, bandarmologi dan teknikalnya. Oke, ini masih belum lama IPO teman-teman ya, baru Februari 2022. Jadi misal kisaran baru 2 tahunan teman-teman ya. Harga IPO-nya 130. Jadi kalau teman-teman beli dari harga IPO ya masih lumayan dalam ya kerugiannya. Kemudian kalau kita cek kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir ini masih berkutat di 50, 59 paling tinggi. Tahun ini naik ya, ini naiknya 1 tik ya dari 50 ke 51 hari ini ya. Jadi naik 2% semua. Kemudian kalau kita cek secara fundamentalnya ini perusahaan apa? Ya ini seperti judulnya ya, perusahaan properti, dia subsektornya properti dan real estate. Ya, tapi ada speciality-nya ya. Nah, jadi speciality-nya itu apa? Itu dia kawasan propertinya berbasis transportasi massal. Ya, jadi ini kepemilikannya ya dimiliki oleh Adikarya ya, 90% kepemilikannya cukup besar, publiknya 10% ya. Dan dia punya tahun 2019 mengakuisisi Mega Graha Kredit MGCP ya sebagai anak usaha. Jadi punya satu anak usaha. Nah, jadi ini berbasis transportasi massal apa sih? Jadi ADCP ini dia bisnisnya menjual kawasan hunian, jadi mengembangkan kawasan hunian dengan fasilitas umum dan komersial yang memadai, namanya one stop living ya. Jadi ini terkoneksi dengan transportasi publik ya, seperti BRT, MRT, KRL dan LRT ya. Nah, ini sumbernya teman-teman ya, 76% itu memilih dekat transportasi umum. Jadi dekat sama, bahkan terkoneksi ya, terintegrasi dengan ini ya teman-teman ya. Kemudian ini ya bisnis gambarannya, dia ada hotel juga ya, punya hotel Grandika ya. Kemudian dia juga tadi mengembangkan properti, ada apartemen, ada rumah tapak, perkantoran dan juga area-area komersial. Kemudian dia juga punya area-area pendukung ya, yaitu resto dan kafe. Ya, jadi ini kira-kira bisnis perusahaannya seperti ini, dan tadi propertinya adalah properti yang dekat atau terintegrasi dengan public transport ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit gambaran ya, jumlah aset tanahnya ya. Dia ada beberapa proyek ya, ada LR City Cikunir, Cibubur, teman-teman bisa baca sendiri. Ini total lahannya masih banyak yang sisa ya. Jadi yang kuning ini lahan yang belum, tapi ini update tahun 2023 ya, yang terbaru belum ada. Di tahun 2023 masih sekali banyak lahan kosong yang belum diselesaikan. Jadi masih cukup lama ya untuk menyelesaikan ini semua. Kemudian kalau kita cek pendapatannya dari ADCP ini ya, dia dari penjualan properti ini ada di Adi City Sentul ya, propertinya kira-kira dari beberapa proyeknya itu ada 117 miliar ya sampai kuartal 3 2024. Ini turun cukup dalam dibandingkan kuartal 3 2023 ya, 168 miliar. Nah, untuk hotelnya ini justru malah naik teman-teman. Jadi dia punya hotel, dan kalau kita perhatikan teman-teman ya, karena hotel ini kan sifatnya recurring ya, dia berulang terus. Kita lihat ya, untuk per kuartal 3 2024 ini lumayan mirip-mirip ya. Memang masih lebih tinggi penjualan propertinya, tapi ininya lebih besar ya. Jadi dia ada 3 nih teman-teman ya, punya di Jakarta, di Medan dan di Semarang. Dan ketiga-tiganya memang naik ya. Kemudian ada joint operation ya, ada joint operation juga. Kemudian ada sewa, jadi ada yang disewa-sewain itu, tapi nggak terlalu signifikan lah ya. Oke, ini dari mana perusahaan ini mendapatkan omset atau uang atau pendapatan ya.
Nah, kalau kita bagi, tadi ada properti, ada hotel, ada sewa ya. Ternyata dari situ itu masih profit semua, jadi profitable semua. Jadi sebenarnya perusahaannya masih oke. Karena apa? Dia masih profitable, mencetak laba. Nah, kita cek kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, sejak IPO ini sebenarnya sempat naik sampai Covid. Nah, kemudian habis Covid dia ini sempat turun, sempat naik lagi, tapi tahun 2024 ini drop kembali ya untuk annualized-nya. Ya, dropnya cukup dalam. Secara baik secara pendapatan maupun secara labanya teman-teman ya. Kita lihat struktur pendapatannya sebenarnya untuk laba kotornya naik. Ya, laba kotornya itu naik, tapi kita lihat ya laba usaha dan laba bersihnya ini turun. Ya, dan biasanya ini gap kayak gini ini biasanya karena hutang. Ya, nanti kita akan cek. Nah, ini teman-teman total pendapatannya turun ya, turun 3% dibandingkan 9 bulan pertama di tahun 2023. Tapi beban pokok penjualannya ini justru malah turun sehingga labanya malah naik. Ya, labanya malah naik. Jadi 43 miliar dari 31 miliar. Nah, sayangnya beban lain-lainnya ini meningkat. Jadi ini beban keuangan kalau teman-teman cek di laporan keuangannya, biaya bunganya ini bertambah ya teman-teman ya. Dari 4 miliar jadi 13 miliaran ya. Jadi labanya naiknya cuma 4 miliar atau tetap naik 15,2%. Oke, sekarang kita akan cek valuasinya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini masih ya karena tadi harganya sebagian besar ada di 50 ya, jadi nggak berubah banyak ya. Ini masih di sini-sini aja. PBV-nya masih terdiskon ya, terdiskon 56%. Kemudian kalau kita cek secara pernya ini jadi lebih mahal. Kenapa? Karena kinerjanya tahun 2024 ini turun. Tadi kita lihat ya, kinerjanya turun secara labanya karena ya tadi salah satunya selain omsetnya turun, beban keuangannya naik ya, jadi labanya turun ya untuk annualized-nya ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek untuk earning yield-nya ini juga masih terbilang mahal ya, masih terbilang mahal, memberikan return hanya 3,5% per tahun teman-teman ya. Kalau kita lihat harga wajarnya berapa, dengan book value 117, ini PBV-nya dari 0,1 sampai 0,16. Jadi harga 50 pun sebenarnya kalau dengan kinerja per kuartal 3 2024 itu masih terbilang mahal ya. Lebih mahal atau lebih tinggi 180 sampai 320% dari harga wajarnya. Nah, untuk dividen sendiri ini tidak rutin bagi dividen ya, hanya satu kali bagi dividen dan itu pun yieldnya tidak begitu kerasa teman-teman ya. Kemudian untuk estimasi dividen tahun 2025 juga mungkin belum akan membagikan dividen ya, karena nanti di next slide-nya itu hutangnya memang bertambah terus ya. Jadi kalau hutangnya bertambah mestinya keuangannya akan sedikit ketat ya, akan sedikit ketat sehingga mestinya tidak akan membagikan dividen terlebih dahulu. Meskipun cash-nya di sini cukup lumayan ya, tapi dengan cash yang seperti itu pun quick ratio-nya juga masih sangat rendah. Ya, kalau current ratio kan tinggi karena memang kan ya stok lahannya masih cukup besar ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, hutangnya ADCP ini bertambah terus setiap tahun. Ya, 2023 ini sampai 0,6, kemudian di 2024 ini naik lagi ya. Jadi hutangnya menambah lagi. Ya, tadi juga diiringi dengan kenaikan biaya keuangan ya, atau beban keuangan. Nah, untuk seasonality kali ini datanya belum lengkap ya, jadi kita nggak akan bahas. Ini pun juga nggak ada yang di atas ya, cuman Agustus ya, ini cuman baru 2 ya. Jadi sejak IPO ini turun berturut-turut sampai ke 50 teman-teman ya. Kemudian kita cek struktur sahamnya teman-teman ya. Untuk tadi sudah disebutkan ya, ini milik PT Adikarya ya, 90% lah ya. 10%-nya ini adalah masyarakat, ada komisaris dan direksi, ada koperasi juga ya, cuma 100.000.
Nah, kita lihat ya investor asing di saham ADI ini gimana. Ya ternyata partisipasinya nggak terlalu besar, kecil sekali ya, ini hampir nol. Ya, kecil sekali, tidak linear juga. Jadi karena partisipasinya kecil, ini yang kanan otomatis nggak perlu dipakai ya, karena partisipasinya kecil. Ya, dan kita lihat investor asing setahun terakhir masih buang barang. Kita lihat di bulan Oktober ini masih netnya beli ya, baru transaksi 3 hari ini investor asing jual, dan hari ini beli, harganya naik ya dari 50 ke 51. Nah, kita cek kepemilikan retailnya di saham ADCP ini ya, totalnya per September itu ada 14.813 investor. Ya, dan ini setahun terakhir berturun. Nah, kalau turun apakah ada yang mengakumulasi? Ternyata enggak. Kenapa? Ternyata jumlah holdernya memang turun, tapi jumlah lembar sahamnya justru malah naik. Artinya apa ya? Mungkin ada yang exit ya teman-teman ya, ada yang keluar. Dan yang beli ternyata investor retail lainnya, yaitu investor retail yang jumlah sahamnya lebih besar ya. Jadi ada averaging down oleh investor retail lokal di saham ADCP ini. Kita lihat ya, rata-rata per holdernya ini cuman sekitar 5 jutaan, jadi sebenarnya nggak begitu banyak ya investor retail lokal di saham ADCP ini. Dan ini ada penambahan ya, jadi ada averaging down untuk yang holder-holder yang di atas 5 jutaan lah ya. Saya nggak mungkin tahu siapa, cuma berdasarkan analisa data saja ya, angka-angka di sini. Kemudian kita cek ya perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir. Kalau kita lihat ya, di sini kelihatan sedang distribusi ya, tapi di bandar detektor terdeteksinya akumulasi. Kalau di broker summary juga terdeteksinya ada yang akumulasi. Nah, kita lihat betul nggak sih sedang akumulasi atau distribusi? Ternyata kalau kita lihat dari struktur saham ya yang lebih detail, ternyata di tahun terakhir ya sebetulnya sedang terjadi distribusi ya. Lokal ID membeli, dan yang jual justru uang-uang besar ini, dana pensiun jual, insurance jual, menghabiskan stoknya malah ya, exit ya, foreign IB juga jual. Dan yang perlu dinotis buat teman-teman ya, kenapa kalau saham ini tuh tidak liquid dan sahamnya akan susah naik? Kenapa? Karena dari 10% yang floating itu dikuasai investor retail lokal 71,85% ya. Jadi sedikit berat saham ini untuk naik, kecuali memang ada forecast yang sangat menarik ya di masa yang akan datang yang dipresentasikan oleh manajemen. Ya, tapi selama nggak ada itu, saya rasa uang besar pun nggak akan ada yang tertarik dengan saham ADCP. Ya. Oke, kita lihat untuk di Agustus ke September ini lokal CP masih beli, lokal ID jual ya. Nah, ini mulai beli ya. Ini pun investor asing yang beli juga paling banyak adalah investor retail asing ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek ya untuk di bulan Oktober ini 1 sampai tanggal 18 Oktober. Kita lihat di sini garisnya masih turun. Jadi masih distribusi. Kemudian bandar detektor terlihat distribusi, dan kita lihat broker summary ya, ini jelas sekali terlihat sedang distribusi. Ya, jadi masih proses distribusi. Jadi kenaikan saham ini ya, ini naik loncat-loncat ini itu karena investor retail itu pada averaging down ya. Jadi mungkin karena sudah tidur nih ya, di sini kan tidur terus tiba-tiba naik. Wah, ini mungkin ada pancingan ya, ada yang mau exit dinaikin, sehingga pemiliknya kan pasti akan mengamati ya, sudah sahamnya gerak, apakah saatnya untuk terbang. Nah, tadi kalau kita sudah lihat ini data ini ya, ternyata yang beli sesama investor retail lokal, justru ini buang terus teman-teman ya. Jadi kemungkinan kenaikan sahamnya ini ya tidak permanen ya, atau polanya belum terlihat akan naik jangka panjang. Kemudian kita lihat ya, ini review pola teknikal sebelumnya memang sudah sangat lama ya. Ini belum saya ganti ya. Ini di Maret ya, tadi di Maret 2023. Ya, waktu itu harganya masih 65 dan saya prediksi akan turun ya.
Di sini 56, tadi teman-teman sudah lihat ya, harganya sekarang di 50. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa? Jadi, saya memprediksi ya, berdasarkan tadi ya, data fundamentalnya, seasonality sih tidak dipakai ya, karena belum cukup. Kemudian terutama dari bandarmologinya ya, dari struktur kepemilikan sahamnya. Kenaikan ini itu ternyata tadi kita bisa lihat, itu ternyata investor retail lokal yang averaging down ya. Pastinya pengen lepas cepat, averaging down, paling naik sedikit juga dilepas lagi. Jadi harganya mungkin akan bergejolak seperti ini, tapi ujung-ujungnya tetap akan turun ya. Dan kita lihat likuiditasnya juga masih sangat kecil ya. Kenaikan volumenya juga sementara, nggak berlanjut, naik volume kemudian dia turun lagi ya. Jadi kenaikan tik-tik ini ya menurut saya tidak permanen ya, atau belum ada tanda-tanda kenaikannya bakal berlanjut ya. Jadi kalau teman-teman suka saham gocap seperti ini ya toh, ya beli aja, antri di bid, jual di over ya. Antri satu tik ini kan lumayan, sekitar 2% ya, satu tik ya. Dari 50 ke 51 kan sekitar 2%, 51 ke 52 sekitar 2%, 1,9%an ya. Jadi untuk scalping, tapi disesuaikan dengan likuiditasnya. Teman-teman scalping di sini dengan modal 50 juta ya susah, berat ya. Paling ini bisa paling cuma sekitar 1 juta sampai 2 juta saja scalping di sini. Oke, kita akan masuk ke resumnya ya. Untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya masih turun, kinerja jangka pendeknya juga masih turun, valuasinya masih mahal ya. Tidak rutin bagi dividen, baru 1 kali, dan forecastnya tidak akan membagikan dividen. Seasonality belum ada data yang cukup. Bandarmologi tadi setahun terakhir sedang ada distribusi ternyata. Kemudian dari Oktober ini juga distribusi, dan technicalnya ranging dari 50 mungkin bisa sampai ke 64, tapi ya ujung-ujungnya mungkin akan balik lagi ke 50-an ya, seperti yang tadi saya infokan. Dan terakhir disclaimer ya, jadi video yang saya buat di YouTube ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham ADCP ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.